Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, kami ta'zimi, para guru, para ulama, majelis keimaman yang berada di Masjid Awal Fathul Mubin, juga Ketua BTM Masjid Awal Fathul Mubin, juga yang kami hormati para ketua yang alhamdulillah menjadi asbab kami bisa ke tempat ini, Ketua Suling sama Ketua Bivi, beserta para anggota yang Masya Allah semangat menemani kami selama safari di Manado. Hari ini adalah malam yang kedua, karena kami tiba kemarin maghrib, mendekati maghrib. Ini berarti malam yang kedua, alhamdulillah. Dan besok kami masih safari, besoknya lagi masih, dan insya Allah setelah itu kami kembali. Semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita yang hadir yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya digabulkan oleh Allah. Yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Awal Fathul Mubin. Kira-kira ibu-ibu dari tadi pagi sampai dengan malam ini banyak tidak nikmat yang Allah kasih? Banyak atau tidak? Banyak. Kira-kira Allah kasih ujian atau tidak? Tidak. Karena nikmat terlalu banyak, jadi ujian itu sebenarnya seharusnya tidak terasa di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini ekspresi cinta, memperingati kelahiran Nabi. Dan kita itu disuruh sama Allah dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh gembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah taala itu banyak, tapi rahmat Allah yang paling terbesar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya engkau diutus, wahai Muhammad, tidaklah engkau diutus kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam seluruhnya. Mau manusia, mau jin, mau hewan, itu Nabi Muhammad diutus untuk mereka semua. Kasih sayangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini alhamdulillah, tadi dibacakan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu ada uswah. Uswah itu suri tauladan yang harus kita ikuti. Kita harus contohi Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya harus pastikan kepada semua, kita ini hadir malam ini bukan acara seremonial. bukan hanya kumpul-kumpul, duduk, baca salawat, pulang, bukan itu tujuannya.
Tujuan dari majelis maulid, pulang dari sini kita bawa Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Pulang dari sini kita bawa akhlak Nabi. Pulang dari sini kita bawa tauladan dari baginda Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita. Itu tujuan dari maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita tahu Nabi itu di dalam diri beliau ada yang disebut dengan akhlak, suri tauladan yang harus kita ikuti. Salah satu tauladan Nabi yang sangat luar biasa itu adalah kasih sayang yang tadi Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang, rahmat. Nabi itu rahmatnya, kasih sayang beliau bukan hanya kepada manusia, tapi sampai kepada hewan, bahkan sampai kepada benda. Itu Nabi sayangnya luar biasa. Saya kasih contoh, itu di masa Nabi ada disebut dengan batang kurma. Dalam Sahih Al-Bukhari ada batang kurma dulu Nabi ketika khutbah selalu nyender di situ, bersandar. Jadi saya kasih contoh gini. Ini batang kurma, Nabi Muhammad menyandarkan diri beliau di situ. Kemudian beliau menyampaikan khutbah. Itu baginda Nabi. Sebelum ada mimbar. Jadi mimbar belum ada. Ketika itu mimbar dibuat oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika dibuat oleh sahabat, Nabi pindah. Yang tadinya beliau nyender di batang pohon kurma, beliau pindah ke mimbar. Ketika Nabi pindah, maka terdengar suara tangisan. Suara tangisan ini dicari oleh para sahabat. Disebutkan dalam riwayat itu kasautil ashar, seperti suara unta yang tua, unta yang sedang hamil tua. Seperti suara unta yang sedang hamil tua. Suaranya sangat kedengaran. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW itu mereka para sahabat mencari dari mana suara ini. Ternyata hadirin, suara itu berasal dari batang pohon kurma yang menjadi tempat senderan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ini benda lain, kayu, batang pohon kurma bisa menangis karena sudah tidak lagi dia dijadikan sebagai sandarannya Rasulullah SAW. Turunlah Nabi Muhammad dari mimbar. Ketika Nabi Muhammad turun, beliau mengusap batang pohon kurma sebagaimana seorang ibu sedang membujuk anaknya. Diusap oleh Nabi. Diusap oleh Nabi. Apa disebutkan oleh Nabi? Sampai suara itu berhenti. Ketika suara berhenti, kata baginda Nabi Muhammad, wallahi laulan alzamha la anna ila yaumil qiyamah. Demi Allah, kalau aku tidak tenangkan pohon kurma tadi, batang pohon kurma tadi, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kasih sayangnya Nabi sampai ke batang pohon kurma hadirin. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Sehingga tak heran, itu saja sudah begitu, apalagi hewan, apalagi manusia. Kalau kita lihat hewan, kasih sayangnya Nabi kepada hewan, itu sampai Nabi itu pernah bilang, idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian ingin menyembelih, maka perbaiki sembelihan kalian. Disuruh tajamkan pisau sama Nabi. Itu kan kasih sayang. Mana ada kok Nabi bisa sedetail ini menjelaskan, seseorang bisa menjelaskan sedetail ini, kecuali orang itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Jadi baginda Nabi hadirin, ketika kita disuruh menyembelih hewan, itu disuruh tajamkan pisau. Itu adabnya. Sudah selesai. Kalau ingin menyembelih hewan, jangan sampai hewan yang lain menyaksikan. Coba lihat ini kasih sayang. Supaya jangan sampai, Masya Allah, kalau misalnya kita sembelih hewan kurban atau hewan yang ada di rumah, dilihat sama kawan-kawannya, itu dia jadi kafir nanti. Nabi bilang kalau seandainya kalian menyembelih, jangan sampai ada yang lain menyaksikan dari hewan kawan-kawannya yang lain. Begitu juga ketika kalian ingin menajamkan pisau, jangan tajamkan pisau di depan hewan kurban.
Ada orang menajamkan pisau, ada hewan kurban sana. Itu bagian dari sini. Jadi orang tetap keluar. Jadi kasih sayang ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu hadirin. Sehingga Nabi Muhammad ini termasuk sosok yang luar biasa. Kasih sayangnya Nabi kepada kita ini luar biasa. Pernah satu waktu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam posisi thayyibun nafas, sangat senang hati beliau bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Kata baginda Nabi, ketika itu lagi senang-senang hatinya, Sayyidah Aisyah juga lagi senang-senang. Kata Nabi Muhammad, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosanya yang nampak sama dosanya yang enggak nampak, semuanya diampuni oleh Allah. Itu Sayyidah Aisyah senang sekali. Sampai kata Sayyidah Aisyah, fadhahiktu hatta waqa'tu fi hujrihi min farahi. Saya senang banget sampai saya itu tertawa dan jatuh wajah saya di pangkuannya Nabi Muhammad saking senangnya saya. Maka Nabi tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya tadi? Kamu senang saya doakan begitu? Dia bilang apa ya Rasulullah? Wa mali la yasurru du'auka ya Rasulullah. Bagaimana tidak? Kok bisa saya tidak senang dengan doamu yang luar biasa itu wahai Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi bilang, ya Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, itu doa yang kamu dengar tadi adalah doa yang selalu kupanjatkan kepada umatku di setiap kali aku sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kasih sayang ini hadirin kita harus terapkan dalam diri kita, tanamkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum terbuka kayaknya. Supaya dapat ilmu, supaya saya mau minum dulu. Boleh minum? Boleh menyadar? Jangan tutup pulang ya Bapak. Boleh ya? Baik. Saya minum ala praktek Nabi Muhammad minum. Nabi Muhammad minumnya memang di gelas. Tapi karena gelas tidak ada ya tapi bom. Ayo Bapak, nyambang. Bismillah. Nabi itu minum ada dua cara. Cara yang pertama, Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cara yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Kata Nabi, la tashrab kasyurbil ba'ir. Jangan minum seperti minumnya onta. Yang satu kali kelar satu botol. Oke, Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi Rasul SAW orang yang sangat memiliki kasih sayang kepada semuanya. Bahkan pernah satu waktu Rasulullah lagi sholat. Itu ketika beliau sholat, beliau jadi imam di waktu sholat zuhur. Kata baginda Nabi, wa uridu an utawwila fiha sholati. Saya mau memanjangkan sholat saya, kata Nabi. Waktu itu memang beliau ingin memanjangkan sholatnya. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba saya terdengar suara anak kecil yang nangis di belakang. Jadi safnya Nabi itu sahabat laki-laki, anak kecil baru perempuan. Terdengar suara anak kecil lagi nangis bayi. Kata Nabi Muhammad, fa atajawwazu fiha sholati. Maka aku langsung percepat sholatku, kata Nabi. Karahiyata an asyqa ala ummi. Saya khawatir ibunya gelisah karena anaknya nangis. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi sedang menghadap Tuhan, tapi kasih sayangnya beliau tidak tinggalkan. Lagi hadap Tuhan ini, lagi bersama Allah. Kira-kira Nabi itu khusyuk atau tidak? Khusyuk, tapi kasih sayang beliau begitu besar, sehingga ketika Nabi sholat mendengar suara anak kecil nangis, beliau cepat-cepat menyegerakan sholatnya supaya jangan sampai ibunya gelisah karena memperhatikan atau khawatir kepada bayinya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini kasih sayang. Karena juga Nabi Muhammad satu waktu beliau